Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah matematika ekonomi bagi mahasiswa-mahasiswi SDI Stekom jurusan akuntansi atau program studi akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas tentang himpunan dalam ekonomi. Sebelum kita mulai, silakan untuk absensi ya, disilakan maupun di kolom komentar di YouTube. Juga saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, sekarang baru polusinya tinggi, jadi dimohon untuk memakai masker untuk mencegah penyakit karena pernafasan ya. Kita akan membahas tentang himpunan dalam ekonomi. Sebelum kita mulai, ini kemarin kita sudah buat grup WA ya untuk mata kuliah ekonomi matematika ekonomi ya. Jadi ini saya buatkan grup WA dengan linknya ini ya, https chat WhatsApp. Ini silakan nanti kalau mau masuk silakan nanti masuk ke link ini ya, nanti bisa masuk. Jadi nanti untuk semuanya ada hal-hal yang harus diberitahukan kepada mahasiswa, nanti saya share di link WA grup ini ya. Pada pertemuan kemarin ya, kita mulai aja ini kita membahas tentang himpunan ya, tentang syarat-syaratnya, tentang cara penghitungannya dan sebagainya. Dan kemarin ada contoh soal ya. Jadi untuk lebih menyegarkan lagi tentang himpunan, kita bahas saja tentang soal yang kemarin, bagaimana penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaian untuk soal yang kemarin kita bahas saja untuk sebelum kita membahas tentang himpunan dalam ekonomi. Jadi pada pertemuan pertama kemarin kita belum bisa contoh soalnya ya. Kemarin soalnya adalah ini. Gambarkan sebuah diagram flat ya. Nanti ada dua langkah yang kita hitung secara manual dan dihitung secara memakai diagram flat. Ini ada dua himpunan bagian ya. Untuk itu himpunan semesta ya. Jadi ini ada tiga himpunan ya. Jadi himpunan U itu himpunan U, katanya anggotanya ada 1 sampai 8. Jadi dengan ini kalau U itu namanya juga himpunan semesta ya, nanti sebagai komunitasnya ya. Jadi dia nanti semua himpunan di bawah himpunan A itu 2, 3, 4, himpunan B 1, 3, 4, 1, 3, 4, 7, 8 ya. Jadi semua anggota ini ada di dalam himpunan semesta atau U. Kemudian ada pertanyaan adalah himpunan A dikurangi himpunan B. Yang pertama, yang kedua himpunan B dikurangi himpunan A. Nah, yang ketiga A irisan B. Yang D A union B. Yang E A irisan
B komplement ya, ini C itu B komplement, dan yang keenam B irisan A komplement ya. Jadi ini jawabannya ini ya. Ini himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, himpunan B 1, 3, 4, 7, 8, dan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah ini bisa kita gambarkan ya dengan diagram Venn ya. Ini yang ungu himpunan A, yang merah himpunan B. Dimana A itu keseluruhan ya, ini ya. 2, 3, 5, 7. Yang B 1, 3, 4, 7, 8. Kenapa ini ada di 37, ada di antara A dan B ya? Karena apa? Di A ada anggota 37 dan di B adalah anggota 37. Dan angka 6 itu nggak masuk dalam ini, bukan anggota A dan bukan anggota B, tapi masuk dalam bilangan semesta ya. Dari bilangan semesta itu ini. Kita jawab secara manual dulu. Jadi A minus B. Jadi A, himpunan A itu A 2, 3, 5, 7 dikurangi 1, 3, 4, 7, 8. Jadi yang menjadi pokoknya adalah himpunan A ya, karena yang dikurangi B. Jadi 2, 3, 5, 7 dikurangi 1, 3, 4, 7, 8. Mana di anggota A ada, di anggota B yang ada di anggota A apa aja. Jadi dia ada di anggota B kan, anggota B yang ada di anggota A adalah angka 3 dan 7. Sehingga ini dicoret ya, 3 dan 7 dicoret, sehingga himpunan A tinggal 2 dan 5. Jadi jawabannya 2 dan 5. Jadi ini anggota untuk B ya, kan ada sisa ya. 1, 7 dan 1, 4 dan 8. Ini tidak dimasukkan ke hasil jawabannya, tapi yang dituliskan cuma ada yang sisanya yang ada di himpunan A, karena A yang dikurangi B. Jadi kalau sisanya di himpunan B tidak kita masukkan ke jawabannya. Jadi secara manual itu ya. Terus yang kedua, B minus A. Jadi 3, 4, 7, 8 dikurangi 2, 3, 5, 7. Sama tadi ya. B dikurangi A, ini anggota B-nya, dan ini kan dikurangi anggota di B. Kita cari apa anggota yang sama ya antara B dan A. Itu 3 dan 7 ya, ini coret ya. Jadi angka 3 dan 7 jadi hilang, sehingga himpunan B tinggal 1, 4, dan 8. Dan himpunan A ada di angka 2. Tapi dari ini jawabannya yang hasilnya adalah cuma 1, 4, dan 8. Untuk anggota himpunan A tidak dimasukkan ke jawaban karena dia sebagai pengurang ya. Jadi yang
untuk jawabannya tuh hasilnya yang ada di yang dikurangin ya, tinggal bilangan apa anggota apa yang masih ada di dalam himpunan B-nya. Terus A irisan B. Jadi mana anggota himpunan A yang ada juga di anggota himpunan B ya. Jadi 2, 3, 5, 7 irisan 1, 3, 4, 7, 8. Karena irisannya adalah yang ada di anggota A dan anggota bagian ada anggota bagian di B ada yang sama adalah 3 dan 7 sehingga jawabannya adalah 3 dan 7. Terus yang D, A union B, jadi A union B atau B union A itu sama aja ya. Jadi A himpunan bagian dari B, tapi jadi A digabung dengan himpunan A digabung dengan himpunan B, jadi semuanya digabungkan menjadi satu. Hingga hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Jadi semua anggota di A dan di B digabung menjadi satu. Terus ini yang kelima, A komplement irisan B. Jadi A komplement irisan B. Jadi ini bisa kita jadi ini komplement itu AC juga komplement ya sama aja ya. AI juga komplement. Jadi A komplement himpunan komplement dari A itu ada yang berarti yang bukan anggota di himpunan A ya. Jadi kita memakai sebagai acuannya ya kita memakai himpunan semesta ya. Jadi himpunan semesta yang bukan anggota A apa saja. Jadi yang ini dari A komplement ini berarti hasilnya ini 1, 4, 6, dan 8. Jadi ini semua anggota anggota semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Jadi 1, 4, 6, dan 8. Dan irisan B. B-nya kan 1, 3, 4, 7, 8 ya. Jadi ini irisan A komplement irisan B, himpunan B adalah jadi adalah anggota yang ada di A komplement dan di himpunan B. Jadi dari ini saya ketahui yang ada di kedua ini adalah 1, 4, 8 ya. 1, 4, dan 8. Terus ini yang ke-6, ini ada tambahan yang bisa dibahas ya. Dimana himpunan A union B komplement, himpunan B komplement ya. Jadi A-nya tetap ya 2, 3, 5, 7 dan B komplementnya adalah hasilnya adalah 2, 5, 6. Jadi himpunan semesta yang tidak ada anggota itu B itu B komplement itu anggota yang dalam himpunan semesta ya yang bukan anggota himpunan B. Jadi B komplement itu hasilnya adalah 2, 5, 6. Jadi ini digabungkan karena ini union ya, jadi digabungkan menjadi satu. Sehingga hasilnya adalah 2, 3, 5, 6, 7. Itu yang untuk yang ke-6 ya. Yang ke-7 ini ada A komplement irisan B komplement ya. Jadi A komplement itu anggota A yang anggota bilangan semesta yang bukan anggota A irisan dengan anggota himpunan semesta yang bukan anggota B. Jadi hasilnya ini 1, 4, 0, 8 A komplementnya, B komplementnya 2, 5, 6 ya. Terus diiriskan, jadi ada di A komplement dan ada di B komplement hasilnya adalah angka 6.
Itu ya. Terus ini ada kuis yang akan nanti ditulis di kolom itu ya. Kolom komentar di YouTube. Di kuis pertama adalah A irisan B komplement. Kuis yang kedua A komplement union B komplement. Sebenarnya dalam penyelesaian himpunan soal itu ada cara yang lebih mudah lagi sebenarnya. Kita bisa memakai diagram Venn ya. Tadi contoh di atas tadi ya, diagram Venn-nya ini. Ini kan sudah dari ini kan bisa dituliskan ini. Dari diagram Venn ini 6 di luar, 25, 37, 148. Kita bisa jawab untuk pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama A minus B. Jadi dari apa namanya diagram Venn kita bisa kalau kita pakai apa namanya diagram Venn kita tinggal ini aja, tinggal yang ada di kan A minus B, jadi yang ada berarti kan ada yang di anggota A aja, jadi ini jadi hasilnya akan di angka 2 dan 5. Jadi lebih simpel ya kalau kita memakai diagram Venn. Kita cuma harus menggambarnya itu ya. Tapi untuk penyelesaian lebih simpel ya. Kalau ini kan apa namanya lebih kadang kelupaan dan sebagainya. Kalau ini kita pakai diagram Venn, kita bisa umpamanya A minus B. Jadi A yang dikurangi B. Jadi semua anggota di luar apa A berarti adalah hasil A karena apa A minus B terus umpamanya ini, jadi hasilnya adalah dari diagram Venn adalah 2 dan 5. Yang kedua B minus A, jadi sama, jadi yang menjadi anggota yang jawaban dari B minus A adalah yang ada di lingkaran B ya, tapi yang tidak dalam perspektif juga jadi anggota A. Jadi ininya yang di sini dihapus, jadi cuma yang ada di sini aja jawabannya. B itu B minus A. Terus A irisan B ya, A irisan B berarti yang ada di A dan ada yang di B, jadi yang ada di tengah-tengah ini ya. Jadi yang ada di tengah-tengah ini tinggal sama angka 3 dan 7. Terus ini A union B, ya semuanya digabung jadi satu ini. Yang muncul angka-angkanya berarti jawabannya ini. Karena A digabung dengan B. Terus yang ini A komplement irisan B. Jadi A komplement itu jadi anggotanya kan ada yang bukan di anggota A ya. Jadi ya, di ini ada angka 6, 1, 4, 8. Kenapa 6 nggak masuk? Jawabannya karena 6 tidak masuk dalam himpunan B karena ini irisan ya. Jadi yang jawabannya adalah 1, 4, dan 8. Jadi kalau yang di anggota A ada di anggota dihilangkan. 2, 5, 3, 7 itu enggak dihapus, jadi yang 1, 4, 8. Karena ini
bentuk irisan, jadi angka 6-nya kan tidak masuk dalam B kan, jadi dia tidak dimasukkan dalam jawaban. Kecuali kalau nanti A union B, nanti angka 6-nya dimasukkan di jawabannya. Ini ya, jawabannya ini. Nah, ini A union B komplement ya. Jadi semua anggota yang bukan anggota B ya. Jadi yang bukan anggota B ada angka 2, 5, 6. Yang 1, 3, 7, ini tidak masuk dalam anggota B. Jadi ini diunionkan, jadi hasilnya adalah 6, 2, 5, dan 6. Karena union yang digabungkan ya. Jadi 6-nya masuk ya. Terus yang terakhir, yang Q A komplement irisan B komplement. Jadi bilangan apa yang bukan anggota A ya. Ini juga mungkin A komplement kan ini karena ini irisan ya, yang berarti yang ada dianya cuma angka 6 aja. Karena yang ini mungkin nggak mungkin ada yang di A, kan? Karena sudah dihapuskan ya. Jadi 48. Ini ya berarti 2, 5, 6. Yang sama kan ada di angka 6 aja ya. Jadi A irisan, A komplement irisan B komplement hasilnya akan cuma angka 6 aja ya. Itu ya penggambaran secara diagram Venn. Jadi sebenarnya kita akan lebih mudah ya sebenarnya kalau kita mengerjakan suatu soal ya, dalam suatu soal itu ada misalnya ini kan himpunannya bisa berapa pertanyaan ya, ini dijadikan 10 pertanyaan, kita tinggal buat diagramnya aja nanti satu aja, nanti kalau pilihannya ABC pakai pilihan ganda, kita nggak usah mengerjakan semuanya, kita tinggal membuat diagram Venn-nya aja, ini tinggal nanti A irisan B tinggal di apa yang tidak masuk, tinggal ini aja yang dicoret-coret apa, nanti dalam kedua diagramnya biar dipakai seterusnya. Jadi diagram itu membantu kita untuk mengerjakan lebih cepat ya, lebih singkat ya. Kalau kita dalam masa ujiannya dalam bentuk pilihan ganda, kalau ujiannya dalam bentuk esai ya memang harus ditulis semua ya. Ini sangat membantu kalau kita mengerjakan dalam soal berbentuk pilihan ganda. Itu ya soal pengisian kemarin ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, kalau ada yang silakan tulis di kolom komentar, nanti bisa saya japri. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan dalam ekonomi ya. Jadi himpunan itu bisa kita menyelesaikan suatu permasalahan ekonomi ya. Contohnya ini, seperti kita akan memilih suatu bisa suatu anggota dan sebagainya, itu bisa kita selesaikan dengan cara himpunan ya. Ini dalam suatu komunitas ya, terdapat anggota sejumlah P, jadi ini himpunan semestanya ya. Dalam suatu komunitas itu ada sejumlah orang yang suka X, namanya suka X itu suatu hal sejumlah S ya. Terus yang suka Y sejumlah R, suka X dan Y sejumlah Q, dan tidak suka kedua-duanya adalah sejumlah U. Jadi ini kita bisa buat rumus ya. Ini kita bisa rumus bakunya ya. Jadi
umpamanya dalam suatu komunitas, umpamanya suatu pabrik dan sebagainya, itu kita bisa memperkirakan ya, dari umpamanya kita menanyakan ini soal-soal ini, kita bisa umpamanya yang di survei tentang yang suka bakso, suka mie, itu ya. Nanti kita bisa menghitung dari sekian ini yang suka mie aja, nanti bisa kita cari, suka kedua-duanya bisa kita cari, suka baksonya aja juga bisa cari, dan tidak suka kedua-duanya juga bisa kita cari. Untuk menghitung itu kita bisa memakai rumus ini. Jadi ini P itu seluruh anggota ya, ada. Dengan adalah S itu yang suka mie, umpamanya X suka X dan suka Y ditambah dikurangi yang suka kedua-duanya ya. Yang suka kedua-duanya dikurangi ditambah yang tidak suka kedua-duanya. Jadi kita bisa menghitung suatu komunitas ya, umpamanya diketahui ini, yang suka X ini suka Y sebesar ini, suka X dan Y sejumlah ini, dan tidak suka kedua-duanya sebelah ini, kita bisa mencari jumlah komunitas tersebut. Untuk lebih detailnya kita kasih contoh ya. Ini contoh ini ya, kelompok mahasiswa diperoleh data, kelompok mahasiswa ini ya, ekonomi lah, jurusan akuntansi ya, kita tidak mengetahui jumlah seluruh jumlah mahasiswa akuntansi yang kita membuat survei sehingga dan dihasilkan 57 mahasiswa menyukai makanan dari ikan. Yang kedua, 60 mahasiswa menyukai makanan dari daging ayam. 45 mahasiswa suka keduanya, dan yang 14 tidak suka keduanya. Ini kan ditanyakan berapa jumlah keseluruhan mahasiswa, karena ini keseluruhan mahasiswa belum tahu ya. Jadi, terus yang kedua, berapa jumlah mahasiswa yang hanya menyukai makanan dari ikan aja. Jadi ini menyukai makanan ikan aja kan tidak, ini ya, bisa kita cari ya. Terus ini, yang ketiga, berapa jumlah mahasiswa yang menyukai makanan dari daging ayam. Kita jawab ya. Jadi tadi jumlah keseluruhan mahasiswa kita pakai rumus yang tadi ya. P sama dengan suka ikan plus suka daging ayam dikurangi suka ikan dan daging ayam ditambah tidak suka ikan dan daging ayam. Jadi yang suka ikan itu 57, suka daging ayam 65, yang suka kedua-duanya adalah 45, yang tidak suka keduanya 14. Jadi kita jumlahkan, karena hasilnya adalah ada 91 mahasiswa. Ini jumlah mahasiswa adalah 91 mahasiswa. Itu yang kedua, jawabannya itu jumlah mahasiswa yang suka ikan. Jadi jumlah mahasiswa yang suka ikan tinggal itu aja. 50 suka ikan aja ya. Jadi ada 57 dikurangi 45, dikurangi yang suka kedua-duanya ya. Jadi 57 dikurangi 40 ada 12 mahasiswa. Jadi yang suka cuma ikan aja ya, jadi ada 12 mahasiswa. Sisanya ya, yang 45 itu yang suka kedua-duanya. Jadi
kita tidak kita hitung sebagai yang suka ikan aja, tapi dia suka kedua-duanya. Kalau yang suka daging aja sama, tinggal dikurangi aja 65 dikurangi 45, sehingga saya adalah 20 mahasiswa. Dari jawaban-jawaban ini kita bisa buatkan gambaran, ini bisa digambarkan dalam diagram Venn ya. Ini 12, 20 ya. Jadi yang perlu tahu ya, namanya nanti jumlahnya ada dan sebagainya. Kita tinggal pakai rumus itu aja untuk mencari satu anggota suatu. Tidak suka semuanya, suka semua, semuanya. Kita bisa pelajari dari diagram Venn juga bisa ya. Jadi rumus dasarnya yang tadi ya. Ini sebagai contoh lagi ya, dalam suatu perusahaan silahkan nanti ini sebagai kuis ya. Kuis juga. Kuis ketiga ya. Ini ada suatu perusahaan yang mempunyai 500 karyawan. Dari karyawan ada yang mempunyai olahraga, 200 suka sepak bola, 220 suka bulu tangkis, 80 suka bulu tangkis dan sepak bola. Dinanyakan berapa orang yang tidak suka keduanya. Jadi silakan nanti jawabannya juga ditulis di kolom komentar ya di YouTube. Jadi untuk himpunan dalam mahasiswa itu dalam ekonomi ya, dan dalam ekonomi kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Jadi untuk ini untuk menghitung ya, sebenarnya untuk himpunan itu biasanya kita mencari suatu komposisi suatu anggota suatu badan dan sebagainya, itu kita bisa memilah-milah ya. Jadi kita pakai biasanya dalam suatu penelitian dan sebagainya. Ini gunanya dalam ekonomi dipakai dalam suatu penelitian ya, kalau kita himpunan dalam ekonomi. Jadi rumus ini ya dipegang ya dalam dalam himpunan yang untuk menyelesaikan suatu masalah ekonomi atau semacam. Kita bisa memakai rumus ini ya. Ini sebagai dasar atau rumus dasarnya ya untuk mencari suatu permasalahan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya kita ini ada soal ya, tugas dan soal. Ini silakan nanti dijawab ya, ditulis, dikerjakan. Nanti jawabannya bisa di-share ya di WA atau nanti di-share di WA aja ya nanti ya, ini soal-soal ini ya. Silakan nanti. Baik.
ini ada buku pandu literaturnya ya, referensi. Referensi